Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab tentang kitab Ahadisul Akhlaq dan masih terkait dengan akhlak tentang adab menjenguk orang sakit, iyadatul marid. Kemarin kita telah sampai di kitab yang punya kitab di halaman 266 ya. Yakni tentang mulai menyebutkan di sini disunahkan ketika menjenguk orang sakit ini untuk mendekat kepada orang yang sakit tersebut dan duduk di dekat kepalanya. Ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza 'adal marido jalasa inda ra'sihi summa qala sab'a mirar as'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yasfiyaka fa in kana fi ajalihi ta'khirun ufiya min wajai. Rawahu Bukhari bil adabil mufrad. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menjenguk orang yang sakit, beliau duduk di dekat kepalanya, kemudian membaca 7 kali doa as'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yasfiyaka. Hafal kan doanya ini? As'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yasfiyaka. Ya, kalau diartikan, aku mohon pada Allah yang Maha Agung, pemilik arsy yang agung, ay yasfiyaka, semoga Dia menyembuhkan engkau. Untuk menyembuhkan engkau. Nah, jika ajalnya memang belum datang, belum saatnya ajalnya tiba, maka ini dia akan disembuhkan dari penyakitnya insyaallah taala. Kemudian juga dari Anas radhiyallahu anhu telah berkata, yani kana gulamun yahudiyyun yakhdumu nabiyya sallallahu alaihi wasallam famaridha fatahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqa'ada inda ra'sihi faqala lahu aslim fanadhara ila abihi wa huwa indahu faqala lahu ati abul qasim sallallahu alaihi wasallam fa aslama fa kharaja nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Rawahul Bukhari. Jadi dari Anas radhiyallahu anhu telah berkata, ada seorang gulam, seorang anak Yahudi yang pernah membantu Nabi SAW. Ia sakit, maka Nabi SAW pun datang menjenguknya. Nabi duduk di dekat kepalanya dan mengatakan kepadanya, aslim, masuk Islam, masuklah Islam gitu Mas. Masuklah Islam, karena ini masih orang Yahudi, masuklah ke dalam agama Islam.
Maka anak ini pun memandang bapaknya, ia ada di dekatnya. Maka ayahnya pun mengatakan kepadanya, kamu taati Abul Qasim, yaitu Rasulullah SAW. Sudah taat, ikut aja, taat kepada Rasulullah Abul Qasim SAW. Maka ia pun akhirnya masuk Islam. Pas sakit ini, ia masuk Islam. Setelah itu keluarlah Nabi SAW dan beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka, karena berarti dia mati di dalam Islam. Ini Rawal Bukhari. Nah, selanjutnya, apa faedah duduk di dekat orang yang sakit? Ketika menjenguk orang sakit, dianjurkan untuk duduk, yakni apa, di dekat kepala orang yang sakit. Maka ini ada faedahnya. Di antara faedahnya, minha yang pertama adalah bahwasanya orang yang menjenguk orang yang sakit ini, jika ia berada di dekat kepala orang yang sakit, maka ini lebih mudah bagi orang yang sakit untuk yakni apa, bercakap-cakap dengannya. Beda halnya ketika ia jauh darinya, dari orang yang sakit ini. Bisa ngomong, bisa mungkin ya saling berbicara. Ini lebih mudah bagi orang sakit untuk ini. Dan ngomongnya pun enggak terlalu keras, biasa kan orang sakit, ya kan. Yang kedua, wa minha anna hadza aktsaru mu'anasatan lil marid. Jadi duduk di dekat kepala orang sakit ini lebih bisa memberikan ketenangan bagi orang yang sakit. Ketentraman, ketenangan, kenyamanan lah bagi orang yang sakit. Kemudian juga di antara faedahnya juga anna fi dzalika tamakkunan min tadbiqi sunnati wat ilyadi ala nasihatil marid. Dengan duduk di dekat kepala orang yang sakit ini dia bisa menerapkan, mengamalkan sunnah, yaitu meletakkan tangan di kening atau ubun-ubun orang yang sakit itu. Sering kan orang yang sakit, orang yang menjenguk orang sakit dipegang ininya. Nah ini masuk juga sunnah. Nah, ini di antara faedah di hadis ini, hadis yang Nabi menjenguk seorang Yahudi tadi, yaitu bahwasanya anna iyadatal musyrik jaizah, menjenguk orang musyrik yang sakit ini boleh jika dimaksudkan dengan itu bisa ta'liful qulub, jadi untuk bisa melunakkan hatinya dan bisa mengajak dia untuk masuk Islam, dan juga berlaku lemah lembut di dalam yakni apa, ziarah, yaitu mengunjunginya tersebut, hingga akhirnya dia pun ya'nasu li ahli Islam, dia menjadi apa, baik, berlemah lembut juga kepada orang-orang Islam dan juga di dalam bermuamalah dengan mereka. Fayalinu qalbuhu fayuslimu, akhirnya hatinya pun lunak dan akhirnya dia mau masuk Islam. Dan ini masuk di dalam keumuman firman Allah tabaraka wa ta'ala. Qala ta'ala la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim
Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian, tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian, dari kampung kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ini masuk ke sini. Jadi boleh. Kan ada tetangga yang sakit, ini boleh. Jadi dijenguk semacam tadi. Apalagi dalam kondisinya misalkan ya orang itu baik dan bisa juga ada harapan semacam tadi. Akhirnya bisa masuk dalam Islam. Maka tentu ini keutamaan, karena dia seandainya orang itu kemudian mati setelah masuk Islam, maka mati di atas keislaman. Kemudian wa min fawaidihi, di antara faedah dari sini juga bahwasanya perbuatan yang baik ini akan bisa membuka hati orang yang didakwai. Ini penting untuk diperhatikan sisi ini. Dan ini termasuk dalam fikih dakwah. Min fikhi bid dakwah, termasuk fikih di dalam berdakwah. Dan ini ada termasuk di antara ajaran petunjuk Nabi SAW di dalam berdakwah kepada Allah Ta'ala, mengajak orang kepada agama Allah Ta'ala, yaitu bi kalimatin jamilah, dengan kata-kata yang bagus, ucapan yang baik, lemah lembut, au hadiyatin thayyibah, atau dengan memberi hadiah yang bagus, berikan hadiah yang baik, au iyadah, atau dengan menjenguknya ketika dia sakit dijenguk, au lutfin fil khitab, atau lemah lembut di dalam berbicara dengannya, dengan orang yang kita ajak, kita dakwai, lemah lembut, tidak kasar, dengan bahasa yang santun, atau juga dengan au rifkin fil muamalah ila ghairi dzalika wa ila ghairi dzalik, atau dengan tadi berlemah lembut di dalam bermuamalah, bermuamalah dengan orang yang akan kita dakwai, orang yang akan kita ajak. Dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, ini sering sekali ini disebutkan di dalam ajaran petunjuk Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini terkadang agak hilang, maka ini diperhatikan. Jadi seorang muslim ini tidak menakutkan, justru tadi demikian ajarannya, diperintahkan untuk berlaku yang lemah lembut, sopan santun, berlaku yang baik. Ini. Dan ini banyak, bisa jadi sering menjadikan orang tertarik, orang senang. Sekasar apapun ketika kita berlaku yang baik dengan orang, ia pun akan juga berlaku yang baik. Kemudian tatkala Rasulullah SAW menjenguk orang yang sakit ini dan memasukkan ketenangan, kegembiraan kepadanya, kepada orang Yahudi tadi ya. Kemudian ketika itu beliau mengatakan kepadanya, aslim, ayo masuk Islam, masuklah kamu ke dalam Islam. Lalu Allah melapangkan dada pemuda Yahudi ini, akhirnya dia mau menerima Islam dan akhirnya masuk Islam. Lalu Nabi SAW keluar dari tempat seorang Yahudi tadi dan mengatakan, alhamdulillah hilladzi anqadahu minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka, karena mati di atas Islam. Maka ini suatu hal yang sangat baik sekali, karena menyelamatkan bukan hanya di dunia tapi ini di akhirat.
menyelamatkan dia dari api neraka karena mati di atas Islam dan tidak di atas kemusyrikan atau kekafiran. Berikutnya, wa an Sa'id bin Al-Musayyab an abihi qala lama hadarat Aba Thalib al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajada indahu Aba Jahal wa Abdullah ibn Abi Umayyah ibn Mughirah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha indallah. Faqala Abu Jahal wa Abdullah ibn Abi Umayyah, ya Aba Thalib atarghabu an millati Abdul Muttalib? Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi wa yu'idu lahu tilkal maqalah hatta qala Abu Thalib akhira ma kallamahum wa ala millati Abdul Muttalib wa aba ayyakula la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama wallahi la astaghfirunna laka ma lam unha anka. Fa anzalallahu azza wa jalla ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Wa anzalallahu ta'ala fi Abi Thalib fa qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamul bil muhtadin. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dari Sa'id bin Musayyab dari ayahnya ia berkata, tatkala Abu Thalib menjelang wafat, maka datanglah kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mendapati di dekat Abu Thalib ini sudah ada Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abu Umayyah bin Mughirah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pamannya, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan bersaksi untukmu dengan kalimat itu di sisi Allah. Maka Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah juga mengatakan, ya, wahai Abu Thalib, apakah kamu benci kepada agama Abdul Muttalib? Terus gantian. Nah, Nabi menyampaikan begitu. Kemudian Abu Jahal terus juga menyampaikan semacam itu juga, gantian semacam itu. Maka Rasulullah SAW senantiasa terus memberikan tawaran, mengajak untuk bisa mau mengucapkan la ilaha illallah. Tapi terus juga Abu Jahal pun sama Abdullah bin Abi Umayyah juga sama mengajak kepada agamanya Abdul Muttalib. Hatta hingga akhirnya Abu Thalib di akhir ucapannya mengikuti ajakan Abu Thalib, yaitu dikatakan huwa ala millati Abdul Muttalib, ya mati di atas milah agamanya Abdul Muttalib, dan enggan untuk tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, ketahuilah demi Allah, aku akan benar-benar akan beristighfar untukmu selama aku tidak dilarang untuk itu, untuk Abu Thalib. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, maka nali Nabi, tidak boleh bagi Nabi dan orang-orang beriman untuk beristighfar, memintakan ampunan untuk orang-orang musyrik, walaupun mereka itu adalah kerabat yang paling dekat. Setelah tampak jelas bagi mereka bahwasanya mereka itu adalah ashabul jahim, yakni penghuni neraka atau penduduk neraka. Dan Allah Ta'ala menurunkan ayat terkait dengan Abu Thalib. Maka Allah berfirman pada Rasulullah SAW, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau itu
Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang engkau cintai. Hidayah taufik di sini maksudnya hidayah taufik, enggak bisa. Akan tetapi walakin Allah yahdi may yasha, akan tapi Allah ini akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ini hidayah taufik. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah petunjuk, hidayah taufik tersebut. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu tentang orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan adalah ya beliau SAW ini menjenguk orang yang sakit di antara para sahabat-sahabatnya, dan juga menjenguk seorang gulam, seorang anak yang membantunya, yaitu dari Ahlul Kitab, anaknya Ahlul Kitab tadi, orang Yahudi tadi. Wa ada ammahu, demikian juga Nabi pun menjenguk pamannya, sementara pamannya ini dalam keadaan musyrik. Wa aradu alaihi ma Islam, dan menawarkan, mengajak untuk masuk Islam kepada keduanya. Maka orang Yahudi tadi mau masuk Islam, sementara pamannya tidak mau untuk masuk Islam. Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian qala mu'allif, termasuk sunnah, yaitu termasuk sunnah ketika menjenguk orang sakit, mendekat kepada orang yang sakit itu dan bertanya tentang keadaannya, menanyakan kabarnya, keadaannya. Yang bahasa Arab bisa juga kaifa tajiduka au nahwa dzalik. Jadi ini menanyakan kabarnya, bagaimana kabarnya maksudnya apa yang engkau rasakan dan seterusnya. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah masuk ke dalam atau ke tempat seorang pemuda dan dia sedang ya kayak sakaratul maut, jadi dia sakit, jadi menjelang kematiannya. Faqala kaifa tajiduka, bagaimana engkau dapati dirimu? Qala wallahi ya Rasulullah inni arjullaha wa inni akhafu dzunubi. Dia mengatakan, demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berharap kepada Allah dan sesungguhnya aku takut akan dosa-dosaku. Ini orang pemuda yang sakit, orang ditanya bagaimana engkau dapati dirimu, maka Rasulullah SAW bersabda, la yajtami'ani fi qalbi abdin fi misli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhafu, rawahu Tirmidzi. Beliau bersabda, tidaklah keduanya terkumpul di dalam hati seorang hamba dalam kondisi yang semacam ini, kecuali Allah akan memberikan kepadanya apa yang dia harapkan. Ketika orang pas sakit parah ini mengharapkan apa? Allah akan memberikan apa yang dia harapkan, dan Allah akan memberikan keamanan kepadanya dari apa yang dia khawatirkan, yang dia takuti. Demikian juga dari Mahmud bin Labid telah berkata, lama usiba akhulu Sa'ad yaumal khandaq fasakula khawaluhu inda imra'atin yuqalu laha Rufaidah wa kana tudawi al-jarha fa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza marra bihi yaqulu kaifa amsayta wa idza asbaha kaifa asbakhta fayukhbiruhu. Rawahu Bukhari fi Adabil Mufrad. Demikian juga di antara hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi menanyakan bagaimana kabar orang yang keadaan orang yang sedang sakit. Ini hadis ini. Tatkala
saat ini terkena luka ya pada perang Khandaq sehingga terasa berat olehnya, maka mereka membawanya ke seorang wanita yang bernama Rufaidah. Dan wanita ini adalah tudawil jarha, yang mengobati orang-orang yang terluka. Maka Nabi SAW apabila melewati saat ini bertanya, kaifa amsaita, di waktu sore hari ditanya bagaimana keadaan dirimu. Di waktu pagi hari juga mengatakan kaifa asbahta, bagaimana keadaan dirimu di pagi ini. Maka ia pun mengabarkannya, memberitahukan kabarnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawal Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Demikian juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Annaha qalat, bahwasanya ia mengatakan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di Madinah, ini uika Abu Bakar wa Bilal, maka Abu Bakar dan Bilal ini sakit panas. Qalat fadakhaltu alaihima, Aisyah mengatakan maka aku masuk ke tempat keduanya. Fakultu, lalu aku bertanya, ya abadi kaifa tajiduka, wahai ayahku bagaimana engkau mendapati dirimu, semacam itu. Wa ya Bilal kaifa tajiduka, bagaimana kabarnya, bagaimana apa yang kau rasakan dan semisalnya, semacam itu. Ini intinya termasuk sunnah menanyakan hal itu kepada orang yang sakit. Demikian juga wa ani bin Abi Mulaikah qala istadana Ibnu Abbas qabla mautiha ala Aisyah wa hiya maghlubatun qalat akhsha ay yusniya alayya faqila Ibnu Ami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min wujuhil muslimin qalat idzanu lahu faqala kaifa tajidinaki qalat bi khairin ini taqaitu qala fa anti bi khairin insyaallah zaujatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yankih bikran ghairaki wa nazala utruki minas sama wa dakhala Ibnu Zubair khilafahu faqalat dakhala Ibnu Abbas fa asna alayya wa waditu anni kuntu nisyan mansiya. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abi Mulaikah telah berkata, Ibnu Abbas minta izin untuk masuk ke tempatnya Aisyah sebelum wafatnya beliau, dan beliau dalam keadaan tidak mampu untuk bergerak, maksudnya tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Qalat, ia mengatakan, aku khawatir ayyusni alayya, ia akan memberikan sanjungan kepadaku, akan menyanjungku. Maka dikatakan, yaitu Ibnu Ami Rasulillah, putra paman Rasulullah SAW. Wa min wujuhil muslimin qalat, maka Aisyah mengatakan idzanu lahu, ya udah berikan izin, silakan untuk mau masuk. Kemudian bertanya, kaifa tajidinaki, nah ini yang menjadi syaitnya di sini ya. Ibnu Abbas mengatakan, bagaimana engkau mendapati dirimu gitu. Qalat bi khairin, Aisyah menjawab, baik jika aku bertakwa. Maka Ibnu Abbas mengatakan anti bi khair, ya jenengan baik-baiklah, dalam keadaan baik insyaallah. Anda adalah istri Rasulullah SAW, dan Rasul tidaklah menikah dengan seorang gadis selain engkau. Wa nazala utruki minas sama, memberikan sanjungan-sanjungan kepada Aisyah. Kemudian Ibnu Zubair pun masuk khilafahu. Faqalat, Aisyah mengatakan, dakhala Ibnu Abbas fa asna alayya, Ibnu Abbas telah baru datang kemari dan menyanjung aku. Wa waditu, dan aku ingin bahwa sekiranya aku itu
ya nisyan mansia, jadi orang yang dah dilupakan begitu aja. Nah, ini Rawal Bukhari. Intinya ini semua menunjukkan termasuk sunnah apa? Menanyakan keadaan perihal orang yang sedang sakit. Kemudian berikutnya juga wa yaksunu inda iyadatil maridi tadkiruhu bima fil amrad min takfiri wa idkhalil fa'li thayyib alai bidunuwi syifa. Termasuk adab yang bagus ketika menjenguk orang sakit, mengingatkan kepada orang yang sakit ini, memberikan motivasi ya, mengingatkan yaitu bahwasanya penyakitnya ini bisa menghapuskan, membersihkan dia dari dosa-dosanya dan memberikan harapan yang baik, mengabarkan semoga lekas sembuh, lekas sembuh. Ini tidak ditakut-takuti, tapi memberikan fa'al, yaitu harapan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa saya Nabi SAW pernah masuk ke tempat seorang badui yang sakit, Nabi menjenguknya dan mengatakan wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala maridin ya'uduhu. Ibnu Abbas mengatakan qala la ba'sa tahurun insyaallah. Fa qala lahu la ba'sa tahurun insyaallah. Qala qultu tahurun kalla bal hiya humman tafuru au tasuru ala saykhin kabirin tuziruhu al-kubur. Faqala Nabi SAW fa na'am idzan. Rawal Bukhari. Jadi bahwasanya Nabi SAW masuk ke tempat seorang badui yang sakit, beliau menjenguknya. Dia mengatakan Nabi SAW ini apabila masuk ke tempat orang yang sakit ini menjenguknya dan mendoakan, mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Ini kan sering ketika ada orang yang sakit kemudian kita katakan la ba'sa tahurun insyaallah. Apa sih maksudnya ini? La ba'sa tahurun insyaallah, apa maksudnya? Apa makna tahur? Apa tahur? Mana tahur? Ini para santri ini apa tahur? Tuhur dan tahur sama apa enggak? Wadu dan wudu. Nah, itu mengingat itu enak begitu. Wadu berarti apa wadu? Air yang digunakan untuk berwudu. Tahur berarti sesuatu yang bisa mensucikan atau membersihkan. Ini tahur. Maka dikatakan tidak apa-apa. Tahurun insyaallah. Sabar, tidak apa-apa. Semoga sakitmu ini bisa menjadikan pembersih, bisa membersihkan yakni apa? Dosa-dosamu insyaallah. Jadi enggak usah mengeluh, enggak usah yakni apa? Berkeluh kesah. Maka diucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. Wa qala lahu la ba'sa tahurun insyaallah. Nah, ini juga termasuk yakni apa? Doa. Maknanya semacam itu. Orang yang didoakan juga supaya tahu tahurun insyaallah, tapi maknanya apa? Maknanya itu sebetulnya tadi. Jadi sabar, enggak mengapa sakit, semoga sakitmu ini bisa membersihkan dosa-dosamu. Jadi apa? Bisa menjadi orang itu lebih sabar. Didoakan semacam itu. Juga diberi yakni apa? Harapan. Diberi harapan. Maksudnya harapan begini. Jangan nyambangi orang sakit. Iya, kemarin juga ada temanku juga sakit begini, tapi meninggal. Wah, ini gini, ini persis sakit kayak Anda begini, tapi terus gimana? Sehat? Meninggal. Wah, ini. Ya kalau dia ngomong gitu. Nah, ini tambah don langsung ya gimana? Alhamdulillah. Jadi kalau punya teman kemudian terus tapi sembuh, ya gitu boleh disampaikan lah. Jadi ada harapan. Jadi tidak apa-apa insyaallah cepat sembuh lah. Perhatikan di sini. Ini ada juga nanti ini jadi doa-doa ketika langsung bisa diamalkan. Saya baca aja, saya artikan ya di sini. Dari Abul As'as As-Sun'ani bahwasanya
anu roha ila masjid Damaskus wajra bi rawah falaqiya Saddad bin Aus wa sona bihi ma'ahu faqultu aina turidani yarhamukuma Allah qala nuridu hahuna ila akhin lana maridin na'udu fantolaktu ma'ahuma hatta dakhala ala dzalika rajul wa qala lahu kaifa asbaghta qala asbaghtu bi ni'matin faqala lahu Saddad absir bi kafarati sayyi'at wa khatil khotoya fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha azza wa jalla yaqulu inni idza ibtalaitu abdan min ibadi mu'minan fa hamidani ala mabtalaituhu fa innahu yaqumu min madjaihi dzalika kayaumi waladatu ummuhu minal khotoya wa yaqulu rabbu azza wa jalla ana qayyatu abdi fabtalaituhu fa ajru lahu kama kuntum tujruna lahu wa huwa sahih rawi Ahmad. Ini intinya di sini dari Abu As'as As-Sun'ani anau roha ila masjid di Damaskus, ia pergi ke sebuah masjid di Damaskus lalu bertemu dengan Saddad bin Aus dan juga As-Sunabihi ma'ahu bersamanya. Lalu aku mengatakan, kemana kalian berdua? Semoga Allah merahmati anda berdua mau pergi. Mereka menjawab, kami di sini ingin mengunjungi seorang saudara kami yang sakit. Maka aku pun ikut bersamanya. Maka hingga ketika keduanya masuk ke tempat orang sakit itu mengatakan kepadanya, bagaimana kabar anda? Ia menjawab, asbaghtu bi nikmatin, aku dalam keadaan penuh kenikmatan. Maka Saddad mengatakan kepadanya, bergembiralah dengan dihapuskannya yang sayyiat, ama-ama kejelekanmu, dan wahatil khotoya, dihapuskannya, digugurkannya dosa-dosa. Karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengatakan, sesungguhnya aku apabila menguji seorang hamba di antara hamba-hambaku, kata Allah, dalam keadaan mukmin, lalu dia yang sakit tadi memuji aku yang memuji Allah atas apa yang ujian yang aku berikan kepadanya, maka fa innahu yaqumu min majaihi, maka ia sungguhnya akan bangkit bangun dari tempat tidurnya itu dalam keadaan seperti pada hari ibunya dilahirkan. Dia dilahirkan oleh ibunya minal khotoya. Seorang yang baru dilahirkan punya dosa enggak punya, bersih maksudnya. Ini motivasinya. Yaqulu Rabb azza wa jalla mengatakan, ana qayyatu abdi, jadi aku mengikat hambaku dan aku uji dia, fa ajru lahu kama kuntum tujruna lahu wa huwa sahih. Ya, maka ya perlakukan untuknya apa yang, atau catat untuknya baginya apa yang kalian catat baginya ketika dia sehat. Nah, keadaan orang-orang yang sakit ketika dia melakukan amal kebaikan, maka ditulis kayak orang melakukan amal kebaikan ketika dia sehat. Demikian juga dari Jabir radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin wala muslimatin wala mu'minatin wala mu'minin wala mu'minatin yamradu maradun illa hattallahu anhu min khotoyahu." Rawi Ahmad. Tidak ada seorang muslim maupun muslimah atau mukmin atau mukminah yang sakit kecuali Allah akan hapuskan darinya dosa-dosanya. Jadi sakit ini bisa menghapuskan dosa-dosanya, dosa-dosa orang itu jika dia sabar. Kemudian juga wa min tamami iyadati marid, termasuk adab menjenguk orang sakit juga. Di antara kesempurnaan yakni apa dalam menjenguk orang sakit, ayyadu al-aidu yadahu ala jabhatil marid. Orang yang menjenguk orang sakit ini meletakkan tangannya di kening orang yang sakit tadi, au ala yadihi, atau di atas tangannya. Dari Aisyah binti Sa'ad bahwasanya ayahnya mengatakan, aku pernah sakit di Mekah dengan sakit yang keras.
Lalu Nabi SAW mendatangiku, menjengukku. Lalu aku mengatakan, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku meninggalkan harta dan aku tidaklah meninggalkan kecuali seorang putri saja, satu putri, satu orang anak perempuan. Maka apakah boleh aku akan berwasiat dengan 2/3 dari hartaku? Aku wasiatkan 2/3 dari hartaku. Lalu aku tinggalkan 1/3. Faqala la, jangan. Aku bertanya lagi, aku akan wasiatkan separuh hartaku. Maka aku tinggalkan yang separuhnya. Maka beliau menjawab, la, jangan. Qultu, aku bertanya lagi, aku akan wasiatkan 1/3 dan aku tinggalkan untuknya, untuk anakku 2/3. Maka qala, Nabi mengatakan as-sulus wa sulusu kathir, yaitu boleh 1/3. Untuk wasiat masih apa? 1/3. Wasiat itu apa sih? Diwasiatkan misalkan hartanya untuk mau berikan siapa yang bukan menjadi ahli waris. Ini maksudnya wasiat. Ini boleh 1/3 dan 1/3 itu sudah banyak. Kemudian, nah sini beliau meletakkan tangannya ala jabhati, ke keningku. Kemudian masaha yadahu ala wajhi wa batni. Beliau mengusapkan tangannya ke wajahku dan perutku. Summa qala, kemudian beliau membaca Allahumma shfi Sa'ad wa atmim lahu hijratahu. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad dan sempurnakan untuknya hijrahnya. Famaziltu azidu bardahu ala kabidi fima yukhalu ilayya hatta sa'ah. Rawahul Bukhari. Maka ini termasuk juga adab, ini apa yang perlu diperhatikan ketika menjenguk orang yang sakit. Ini sudah masuk Isya, sudah dan ya, sudah kan? Masuk Isya, azan dulu sebentar, nanti kita lanjutkan sebentar. Enak kita ganti sebentar. Sudah masuk Isya? Sudah ya? Taib. Silakan azan. Azan dulu sebentar, sejenak, kita nanti lanjutkan sejenak. Nah, kita lanjutkan sedikit. Lanjutan tadi ya. Jadi di antara Anda menjenguk orang sakit tadi, meletakkan tangan di kening orang yang sakit. Nah, di dalam meletakkan tangan pada orang yang sakit ini ada banyak faedah. Di antaranya adalah orang yang menjenguk tersebut ini bisa merasakan tingkatan sakit yang dikeluhkan oleh orang yang sakit tersebut. Contoh misalkan panas, kadang-kadang dilihat keningnya, dipegang semacam itu. Kemudian yang kedua, di faedah juga bisa memberikan ketenangan dan juga hiburan kepada orang yang sakit ketika disentuh. Karena meletakkan tangan pada orang yang sakit ini, di dalamnya terdapat tasliyah. Ada hal yang bisa menyenangkan orang yang sakit dan menjadikannya tenang. Demikian juga di antara juga faedahnya bahwasanya disyaratkan ketika meletakkan tangan ini untuk mendoakan orang yang sakit, meruqyah atau mendoakan orang yang sakit tersebut, mendoakan dengan kesembuhan, kesehatan dan semisalnya. Ibnu Battal rahimahullah mengatakan, di dalam meletakkan tangan pada diri orang yang sakit ini terdapat ta'nisun lahu, bisa menenangkan, memberikan ketenangan, ketenteraman kepada orang yang sakit tersebut, dan untuk bisa mengetahui tingkat dasar sakitnya. Liyad'u lahu bil afiyah, untuk bisa mendoakan kesehatan sesuai dengan apa yang dia bisa. Terkadang juga
bisa dia meruqyahnya dengan tangannya dan mengusap pada bagian yang sakit dengan apa yang bisa memberikan manfaat kepadanya. Apalagi apabila orang yang mengunjungi ini orang yang soleh, orang yang soleh. Ibnu Hajar menambahkan, wa qad yakunu aitu arifan bil ilas. Terkadang orang yang menjenguk ini juga bisa mengetahui pengobatan. Fayarifu al ilah fayasifu lahu. Kemudian dia bisa memberikan mengetahui yang ilah sebab, kemudian bisa mungkin memberikan saran-saran untuk bisa menjadi sebab kesembuhannya, termasuk semacam itu. Nah, kita sampai di sini pembahasan kita. Semoga ini bisa memberikan faedah dan bisa kita amalkan. Jadi ternyata banyak faedah menjenguk orang sakit dan juga adab-adabnya, dan tidak mesti mau menjenguk enggak jadi gara-gara tidak punya uang untuk membawa oleh-oleh, tetapi yang lebih penting itu apa, semacam tadi adab-adabnya. Orang sakit dijenguk aja sudah senang, apalagi ada doa, apalagi Anda yang misalkan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, maka ini insyaallah bisa memberikan ketenangan bagi orang yang sakit tersebut. Naktabi bihada, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman tanfa'una bihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.